Ketika hujan badai, Chio bilang dia tidak bakal bisa tidur di pohon. Nah, Tsubasa kira dia punya rumah pohon dan pelayannya akan mengantarkan makanan kepadanya. Padahal dia emang beneran tidur di pohon. 仕事なの？ああ、マサちゃん、作るの上手だね。見えなくなっちゃいますから。お泊まりでやる。使えないぞ。自首してきますわ。Mengetahui hal itu, si Cenayang mengajak Chio untuk menginap di rumahnya. Hah? Serius? Yipi! Ikut dong. Si Alien dan juga Tsubasa juga ikut loh. Sebenarnya Tsubasa mau nolak, tapi dia nggak enak. Chio pun mengusulkan untuk mengadakan takopa. Takopa ya? Boleh tuh. Gas lah kita takopa. Takopa? Si Alien baru pertama kali dengar kosakata baru. Rika langsung membayangkan makanan luar angkasa. Sekine pun langsung menjelaskan. Takopa itu takoyaki party. Pulang sekolah pun mereka langsung berangkat ke rumah Sekine. For your information nih, ternyata keluarga Sekine semuanya Cenayang loh. Nah, mereka dikurung di lab. Sedangkan Sekine bisa di luar lab karena mendapat beasiswa. Dan juga ada perjanjian khusus dengan orang lab. Rumah Sekine ini tipe rumah tua. Baru aja mereka masuk, lampunya udah kedap-kedip dong. Belum lagi tiba-tiba ada tikus yang lewat. Kata Sekine sih itu tikus peliharaannya. Kalian percaya nggak? Tapi walaupun begitu rumahnya tetap hangat kalau bersama teman-teman. Nah sekarang saatnya takopa. Teman-temannya pada muji Tsubasa karena dia jago bikin takoyaki. Itu semua karena kembarannya selalu memaksanya untuk masak. Jadi isian takoyaki ini bebas sesuai selera masing-masing. Ada takoyaki yang enak, bahkan ada pula yang zong. Kayaknya lebih banyak yang zong deh ini. Cuma takoyaki yang diisi Tsubasa yang isiannya paling benar, sedangkan yang lain zong. Kamu sangat feminim ya. Diam. Takopa pun ditutup dengan ngeteh cantik. Tsubasa dan juga Rika pulang. Tsubasa masih sadar diri lah ya. Kalau Rika dia takut ada panggilan dari kampung halamannya. Sebelum tidur mereka ngebersihin diri dulu. Si Cenayang gak mau lepas kacamatanya. Sedangkan si Ninja dia gak mau, punggungnya kelihatan. Ada-ada aja ya mereka berdua. Walaupun begitu, Chio sangat senang karena impiannya sejak lama bisa terwujud. Sekine yang pengertian nanya lagi ke Chio, apalagi yang mau dilakuin malam ini. Tiba-tiba Chio mengeluarkan gulungan dong, 100 hal yang ingin dia lakukan. Mereka pun ngebahas orang yang disukai. Chio bilang orang yang paling dia sukai adalah Sekine, Tsubasa, dan juga Rika. Pagi pun tiba. Chio udah menyiapkan sarapan untuk mereka. Kata Chio, dia tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Jangan ditanya ini daging apa ya. Kalian pasti bisa nebak kok. Hewannya ada tadi muncul pas mereka baru masuk rumah. Ini tidak boleh ditiru ya teman-teman. Lagi jam istirahat, ada lalat yang hinggap di kacamata Sekine. Sampai dia ngelepasin kacamata. Tiba-tiba Rika terkena shuriken dong. Ternyata penyebabnya karena Sekine melepas kacamatanya. Sehingga kemampuan Cenayangnya tidak terkendali. Kebetulan Chio lagi diserang oleh ninja. Ketika dia berusaha menahan shurikennya tidak terkendali. Chio ngerasa sangat bersalah karena kemampuannya malahan nyelakain temannya. Si polos Tsubasa ini mengira kalau ini hanyalah prank. Sedangkan pelaku utamanya dia udah memikirkan untuk kabur karena dia takut dibawa oleh orang lab. Untungnya si alien bisa beregenerasi dengan kemampuannya. Bukannya marah, Rika justru bingung. Apakah ini kebiasaan orang bumi? Untuk memperbaiki suasana, Sekine pun berbohong dengan mengatakan, Ini adalah kejutan untuk memperingati kematian buyutku. Tanpa Sekine sadari, ternyata ada yang sedang mengawasi dia loh. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba mereka diculik. Beberapa jam yang lalu, mereka semua lagi pada karaokean. Ketika Rika yang nyanyi, pada ngantuk dong. Pengaruh dari pita alien dia.
Mereka semua pada nyalahin diri sendiri. Seperti Chiyo, dia kira itu ulah ninja. Saking paniknya Chiyo, sampai Rika nenangin dia. Maaf, kelepasan. Tiba-tiba datang seorang pria. Pria inilah yang mengawasi Sekine. Dia ternyata orang lab. Katanya Sekine sudah melanggar perjanjian. Jadi perjanjiannya itu Sekine tidak boleh melepas kacamatanya. Nah, ketika dia tertidur di tempat karaoke, kacamatanya nggak sengaja lepas tuh. Akhirnya Sekine dibawa ke lab. Dan ingatan teman-temannya tentang Sekine juga dihapus. Tapi itu tidak berlaku untuk Rika. Loh, kok mereka lupa tentang Sekine? Besoknya Chiyo dan Tsubasa ngerasa ada yang kurang, tapi mereka nggak tahu. Apa ya yang kurang? Rika yang masih penasaran bertanya kepada mereka. Emang kalau habis dari karaoke bisa direkrut sama organisasi ya? Tsubasa mikirnya organisasi yang dimaksud itu agensi, jadi dia jawab, Bisa aja kalau dia mau jadi penyanyi. karena Rika juga nggak ngerti, jadi dia kira Sekine memang mau jadi penyanyi. Semangat Sekine, Biar nggak bosen, orang lab ini ngasih dia sebuah game. main terus. Lama-kelamaan, ingatan tentang Sekine semakin hilang dari teman-temannya. Sebenarnya Sekine nyaman di lab karena dia nggak bakal ketemu sama teman yang bermuka dua. Tapi dia juga sedih karena kehilangan teman-teman yang tulus. Dia juga nggak bakal bisa nepatin janjinya untuk makan es bareng. Sekine yang tadinya sok kuat tiba-tiba jadi sedih karena Rika datang membawa tulisan semangat dari teman-temannya. Tapi walaupun Sekine ingin keluar dari situ, dia pasti nggak dibolehin oleh orang lab. Tiba-tiba orang lab datang. Dia ternyata tahu kalau Rika itu alien. Sekine diperbolehkan keluar, asalkan Rika yang menggantikannya. Oh iya, orang lab ini juga cenayang loh. Tujuan dia mau meneliti Rika biar dia dapat kenaikan gaji. Soalnya dia pengen nyari jodoh. Kasian banget sih kamu bang. Tentu saja Sekine menolaknya. Lalu Sekine tiba-tiba punya ide tuh, nyuruh Rika untuk bernyanyi. Yap, benar saja, orang lab itu langsung pingsan dong. Nah, mereka pun ngambil kesempatan ini untuk kabur. Mereka pun berhasil kabur. Rika takut, temannya ini risih karena identitasnya sebagai alien tadi disebut-sebut. Tapi Sekine mengalihkan pembicaraan. Dia bilang pasti sangat bagus kalau ngelihat bumi dari luar angkasa. Rika nggak konfirmasi apa-apa, tapi dia ngeyakinin Sekine. Dia pasti akan selalu ada untuk Sekine. Berkat kemampuan cuci otak Rika, ingatan teman-teman tentang Sekine pun balik lagi. Termasuk rivalitas mereka. Loh, ada apa ini? Aku pasti akan menang. Hei, itu mustahil. Ternyata penyebabnya adalah guru bahasa Inggris ini. Dia mau ngasih melon pan gratis, tapi cuma satu. Melon pan ini terkenal sangat enak, makanya jadi rebutan. Aku pasti akan menang. Jangan terlalu percaya diri. Karena beasiswanya akan dicabut, makanya Sekine harus berhemat. Oleh karena itu, dia harus mendapatkan melon pan itu. Sedangkan Tsuyoshi, dia disuruh kembarannya untuk membeli melon pan. Kalau enggak, Rasakan akibatnya. akhirnya Tsuyoshi yang menang. Dia bisa mengalahkan Cenayang. Dia menggunakan analisa ekspresi wajah. Ya, walaupun ujung-ujungnya juga melon pannya diambil oleh kembarannya. Sementara itu, di desanya Chiyo, seorang ninja yang bernama Hanzo diperintahkan untuk menghabisi Chiyo. Kita balik lagi ke empat sekawan ini yuk. Kenapa tiba-tiba ada cowok-cowok di sana? Dan kayaknya Sekine terlihat nggak seneng deh. Terus ini kenapa Tsuyoshi malah jadi friendly gini ke cowok-cowok? Ternyata tadi pas di sekolah mereka sedang membicarakan tentang anak. Nah, si alien pikir karena Sekine sebentar lagi ulang tahun, Sekine ingin hadiah seorang anak. Makanya pas pulang sekolah si alien ngundang teman-teman cowok. Entah dari mana dia tiba-tiba kenal dengan cowok-cowok ini.
Karena teman-temannya ini kelihatannya nggak suka, jadi Suyoshi membuang harga dirinya dengan mengobrol dengan para cowok. Hancur sudah harga diriku. Tapi si dukun salah paham, dia kira Suyoshi ngebet punya cowok. Rika malah sibuk ngambilin DNA para cowok. Lalu dia minta tukeran tempat duduk. Niatnya sih biar tahu tipenya Sekine. Tapi Sekine bilang, Gak ada yang aku suka. Sekine malah marah-marah ke mereka. Maksudnya sih dia biar nggak terjebak sama idenya Rika ya. Cuman Suyoshi juga jadi kena sasarannya tuh. Masih sekolah nggak boleh pacar-pacaran. Karena suasananya udah jadi nggak nyaman, para cowok pun langsung pamit pulang. Suyoshi coba bilang ke Sekine kalau tadi dia sedikit keterlaluan. Si Cenayang malah marah-marah dong. Kamu itu gak boleh gitu. Kamu harus pilih-pilih kalau nyari cowok. Suyoshi pun marah karena kan niat dia cuma bantuin teman-temannya ya. Dia pun langsung pamit pulang duluan. Sekine pun merasa bersalah kepada Suyoshi. Diam-diam si Rika diajak kencan loh oleh salah satu cowok yang tadi. Sekine pun ngikutin Rika ketika Rika ketemuan sama cowok itu. Tiba-tiba aja cowok itu diserang sama Chiyo. Rika dibuat pingsan sama Chiyo. Ternyata cowok itu adalah Hanzo, ninja yang mengincar Chiyo. Oh iya, Hanzo ini adiknya Chiyo loh. Hanzo memilih kabur. Gak lama Rika terbangun, lalu Rika berterima kasih kepada Chiyo karena Chiyo sudah menolongnya. Besok paginya Suyoshi berubah total. Ternyata si kembar ini udah kembali ke sekolahnya masing-masing. Jadi yang sekarang itu adalah Tsubasa yang asli. Padahal Sekine udah ngubah style rambutnya biar dimaafin sama Suyoshi. Tapi karena sekarang yang datang adalah Tsubasa yang asli, jadi dia kan gak tahu masalahnya ya. Dia bilang, Tenang saja. Aku tidak mempermasalahkannya kok. entah kenapa Tsubasa malah ngambil HP. Lalu dia malah motoin Sekine. Ada-ada aja ya kembarannya Suyoshi ini. Sedangkan Suyoshi dia juga udah masuk ke sekolah khusus cowok. Pas masuk kelas, dia menyapa teman-teman. Tapi teman-teman merasa aneh. Ternyata selama ini Tsubasa nggak pernah ngobrol sama mereka. Ini serius. Kakakku nggak punya teman. Pas istirahat, Suyoshi didatangin oleh Hanzo. Hanzo ternyata murid pindahan di sana. Ya, dia sih ada tujuan lain ya sekolah di sana. Hanzo mendekati Suyoshi karena dia ingin menggali informasi tentang Chiyo. Karena dia taunya kalau Suyoshi ini kan adik kembarnya Tsubasa. Suyoshi nggak tahu kalau Hanzo ini ternyata ninja. Begitu pula dengan Hanzo, dia tidak tahu kalau Suyoshi ya tadinya Tsubasa. Mereka berdua ngobrolin tentang kakak mereka masing-masing yang bikin Suyoshi jadi kangen sama 3 teman ceweknya itu. Ketika di rumah, Suyoshi minta kepada kakaknya buat tukeran lagi. Jangan salah paham ya, Suyoshi cuma kangen sama teman-temannya kok, bukan berarti dia pengen jadi cewek. Besoknya Suyoshi balik lagi jadi Tsubasa. Ternyata kakaknya ini bikin ulah di sekolah sampai teman-temannya pada takut tuh. Tapi akhirnya mereka berbaikan lagi kok. Kebetulan hari ini si Cenayang ulang tahun, jadi mereka pada ngasih kado, termasuk si alien. Yap, si alien ngasih bayi dong. Saking senangnya dia sampai menangis. Berarti aku berhasil dong ngasih hadiahnya. Ketika Sekine menanyakan siapa ayahnya, si alien bilang ninja. Dikira Sekine ayahnya itu seorang ninja, padahal maksud si Rika kan dia ngeliat ninja. Dengan pedenya, Sekine langsung menemui Hanzo. Sekine langsung mengajaknya untuk menikah. Mendengar hal itu, Hanzo sangat shock. Belum habis kaget dia, Chiyo datang menyerang. Hanzo pun langsung kabur. Hanzo menulis pesan untuk Chiyo agar mencari teman yang berkelakuan baik. Sambil membawa bayi, Rika pun datang. Ternyata bayi itu adalah gurita luar angkasa. Ini sangat imut sekali bukan? Hanzo masih belum menyerah. Dia mendekati Suyoshi dan membawakannya kopi. Hanzo bilang dia temannya Suyoshi, adiknya Tsubasa. Padahal mah ini kan Suyoshi ya. Biar lebih akrab, Hanzo menceritakan tentang masa kecilnya yang selalu dilindungi oleh kakaknya. Jangan salah kira ya, yang rambut panjang itu Hanzo dan rambut pendek ini Chiyo. Aneh ya, kok style rambutnya kebalik gitu?
Ketika mereka lagi asik ngobrol, tiba-tiba Rika datang lalu meminum kopinya Suyoshi. Karena mereka bertiga sudah selesai belanjanya, Suyoshi pamit ke Hanzo. Tiba-tiba Chiyo menghampiri Hanzo dong. Rika dan Suyoshi tidak tahu kalau sebenarnya Hanzo itu adiknya Chiyo. Lalu Chiyo meminta mereka bertiga untuk meninggalkannya dengan Hanzo. Hanzo bilang kopi yang tadi sudah dia campur dengan racun. Kalau kakak ingin penawarnya, kakak harus kembali ke desa. Tiba-tiba si alien datang. Boleh minta kopinya lagi nggak? Kakak, teman-temanmu ini makhluk apa sih? Tiba-tiba Seki ini menjadi cowok. Siapa lagi nih pelakunya kalau bukan si alien? Jadi beberapa jam yang lalu mereka sedang mengobrol tentang Tsubasa. Katanya Tsubasa kan selalu jadi pangeran sekolah tuh. Pasti dia juga pengen dibilang cantik. So tahu kalian. Si alien langsung kepikiran buat bikin Suyoshi jadi satu-satunya cewek tercantik di sekolah. Apalagi yang bakal dia buat? Dan ya begitulah jadinya, Chiyo jadi cowok, Sekine jadi cowok, dan Suyoshi jadi cewek. Di sini cuma Sekine yang sadar kalau mereka berubah. Sekine ngisengin Suyoshi dong. Tidak boleh kurang ajar. Karena ulahnya sendiri, dia sampai harus diobatin di UKS. Suyoshi bilang mereka harus bersiap untuk maraton. Aku kan terluka, jadi tidak perlu ikut dong. Tidak lama, Chiyo dan juga Rika datang. Curang, dia masih tetap cewek. Chiyo yang sekarang laki banget memarahi Rika karena rambutnya panjang. Laki-laki tidak boleh rambutnya seperti ini. Chiyo pun berniat untuk memangkas habis rambut Rika. Jangan dong. Ngomong apa tadi? Untungnya bel tanda maraton dimulai pun berbunyi. Rambut Rika selamat. Sangat mengerikan. Maraton pun dimulai. Suyoshi entah bagaimana dia diizinkan menggunakan skuter. Sedangkan Rika dengan kemampuan cuci otaknya, dia tetap menggunakan UFO dong. Sang alien berhasil menduduki posisi pertama. Ya iyalah, kan pakai UFO. Chiyo, Sekine, dan juga Suyoshi nyampe paling terakhir. Chiyo tidak lupa untuk melanjutkan potong rambut Rika. Rika yang ketakutan langsung mengembalikan keadaan seperti semula. Ayo kita minum teh. Aku sudah membuat cemilan loh. Sekolah perempuan memang terbaik. Tiba-tiba di sekolah mereka ada cowok so ganteng yang ngedeketin Sekine. Dia ngegombal ke Sekine, terus ngajak ketemuan setelah pulang sekolah. Pas Sekine balik ke kelas, Rika lagi sedih. Katanya hewan peliharaannya hilang. Jadi alien ini punya peliharaan jamur. Kita harus tetap sama-sama ya. Baru aja Rika ngomong gitu, si jamur malah langsung kabur dong. Jamur ini bisa menebarkan spora ke targetnya yang bikin targetnya itu berilusi. Sekine pun keinget sama cowok yang tadi. Dia langsung menyentuh kepalanya. Bener aja, ada spora jamur dong. Berarti yang tadi bicara denganku adalah jamur. Dan itu adalah ilusi cowok idealku. Apa? Suyoshi juga kayaknya lagi kasmaran deh. Dia katanya bertemu dengan tipe idealnya. Pasti ini gara-gara si jamur itu. Kan bener aja, Suyoshi juga dipengaruhi oleh jamur itu. Suyoshi bilang dia akan ketemuan ketika pulang sekolah. Wah, selamat Tsubasa. Apa aku biarin aja ya dia? Ternyata jamur ini setelah ngasih ilusi ke targetnya akan dimakan. Waduh. Stop, kau tidak boleh ketemuan. Hei, tidak akan terjadi apa-apa kok. Gimana kalau nanti kamu dimakan? Kau terlalu belak-belakan Sekine. Ini laki udah terlanjur kasmaran deh. Sekine pun bertekad untuk menggagalkan aksi si jamur. Ketika pulang sekolah, Sekine langsung datang ke tempat ketemuannya Suyoshi. Chiyo juga ada di sana. Tidak lama, cowok yang tadi ketemu sama Sekine datang. Ternyata kalau kita tidak ketempelan spora jamur, Chiyo seperti ngobrol sendiri loh. Ternyata jamur itu berilusi bukan karena tipe ideal, tapi bagaimana kita memikirkannya. Seperti sekarang, karena Chiyo memikirkannya seorang berandal, jadi dia melihat jamur itu seperti berandal.
Si Cenayang pun menggunakan kekuatannya supaya bisa melihat si jamur itu. Walaupun efek sampingnya membuat dia menjadi melebar. Cio bingung mau melawan, dia tidak bisa karena ini kan orang yang disukai Tsuyoshi. Ketika jamur itu mau menyentuh Cio, untungnya Rika segera datang dan menangkapnya. Tidak lama, Tsuyoshi datang. Kok kalian di sini? Rika pun menembakkan senjatanya supaya spora-spora jamur lepas dari tubuh teman-temannya. Efek samping dari jamur itu, si Sekine sampai ngelihat jamur-jamur sebagai cowok idealnya. Duh, kok nggak ada pelanggan ya? Niat hati ngebantu ibu-ibu, dia malah dapat hadiah karena menjadi pelanggan ke-1000. Karena perjanjian dengan organisasi, dia tidak boleh menggunakan kemampuannya untuk keuntungan pribadi. Jadi, hadiah itu dia bagi-bagi di kelas. Dan akhirnya yang mendapatkannya adalah Rika. Hadiahnya itu tiket ke taman bermain. Jadi, Rika mengajak Cio untuk pergi bersama. Karena selama hidupnya dia selalu berlatih di luar angkasa, jadi dia sangat bersemangat pergi ke taman bermain. Rika kelihatannya sangat senang. Aku harus pakai baju yang bagus, tidak boleh malu-maluin Cio. Dia ngasih tahu di grup kalau dia bakalan pakai baju ini dong. Ya ampun Rika, bener-bener ya. Mana Cio pakai bilang bagus lagi. Ya ampun, ada apa dengan dua makhluk ini? Hari ke taman bermain pun tiba. Ketika lagi jalan-jalan, Tsuyoshi ketemu sama Cio. Sepertinya Cio lagi ada pertempuran hebat nih. Tapi Tsuyoshi mengira itu adalah chat. Cio pun meminta tolong kepada Tsuyoshi untuk menyampaikan permintaan maafnya kepada Rika dan juga meminta tolong untuk menemani Rika di taman bermain. Tadinya Tsuyoshi mau nelpon dulu Rika, tapi karena nggak diangkat, jadinya Tsuyoshi langsung ke sana. Benar aja, Rika sudah menunggu di sana. Tsubasa? Tiba-tiba ada teman Tsuyoshi yang manggil. Hai Tsuyoshi. Jadi dia berpura-pura kalau Tsubasa tidak bisa datang dan dia yang mewakilkannya. Tsuyoshi pun bilang kalau Cio tidak bisa datang. Karena Rika mengira ini adalah orang baru, jadi Rika memutuskan untuk pulang. Tsuyoshi yang mengingat betapa antusiasnya Rika menunggu hari ini, dia pun langsung bilang, gimana kalau aku saja yang menemani? Tameguchi de daijoubu da yo. Wih! Awal-awalnya sih suasana sangat canggung, tapi lama-kelamaan suasana mencair, mereka pun menikmatinya. Di sisi lain, Cio masih bertarung, sedangkan Sekine dia lagi diinterogasi oleh organisasi. Wahana terakhir yaitu rumah hantu. Rika pura-pura ketakutan, tapi Tsuyoshi kan tahu dia nggak takut hal yang begituan. Jadi dia pikir, apa cewek-cewek kalau lihat yang serem-serem harus gini ya? pas masuk rumah hantu, Tsuyoshi yang paling kenceng teriakannya, sedangkan Rika nggak takut. Kirain cewek-cewek bakal teriak gini. Siapa sangka mereka ketemu sama hantu beneran dong, hantu dari seorang samurai. Yang kalau di luar angkasa disebutnya Popiopi popio papio puan. bukannya takut, Rika malahan seneng. Ketika hantu itu mendekat, Tsuyoshi langsung menarik Rika keluar. Wah, popiopi popio papio puan. Keseruan hari ini ditutup dengan nonton parade. Rika berterima kasih kepada Tsuyoshi karena mau menemaninya. Besoknya, Cio meminta maaf kepada Rika. Rika nggak mempermasalahin hal itu, dia justru menceritakan keseruannya dengan Tsuyoshi. Mereka merencanakan liburan bareng lagi. Tsuyoshi menyarankan ke daerah Atami yang terkenal dengan pemandian air panasnya. Nanti kita menginapnya di rumah kakekku saja. H-1 Tsuyoshi dapat kabar kalau rumah itu udah dijual dong. Begitu ya, nggak apa-apa kok. Aku benar-benar minta maaf ya. Sekine menyarankan untuk menginap di penginapan kenalannya. Wah, boleh. Tidak menerima uang palsu ya. Mereka berempat pun jadi liburan dengan didampingi oleh guru mereka, Mr. Brian. Mereka pun langsung ke penginapan kenalannya Sekine. Ternyata penginapan ini milik organisasi Cenayang. Pas mau check-in, Dia cowok. Aku
memang sering dibilang tampan sama teman-teman. Hei, Anda tidak lihat dia begitu feminim. Fakta yang sangat menyakitkan untuk Suyoshi. Tapi petugas penginapan itu keke kalau Suyoshi itu cowok. 働く者の権利ですよね。 Suyoshi pun akhirnya mengakui kalau dirinya adalah cowok. Maafkan aku disuruh Subasa untuk menggantikannya. Karena Subasa ingin melihat penampilan idol kesukaannya. Tidak masalah. Kalian tidak marah? Suyoshi pun memilih untuk pergi, tapi ditahan oleh Rika. Karena waktu di taman bermain, kamu sudah baik kepadaku. Awalnya Suyoshi mengira pasti akan canggung, tapi ternyata teman-temannya tetap welcome dengan Suyoshi. Menurut teman-temannya, Subasa adalah orang yang gigih, dapat diandalkan dan juga peduli kepada temannya. Mendengar hal itu, Suyoshi merasa sedih dan juga sangat bersalah kepada teman-temannya karena dia menyembunyikan identitas aslinya. Tiba saatnya mereka pulang. Ketiga temannya ini sibuk memilih souvenir untuk Subasa. Padahal aku ada di sini. Apakah boleh terus berbohong seperti ini? Di sisi lain, Rika mendeteksi ada alien di sekitar bumi. Tapi sinyalnya nggak begitu jelas. Rika harus memfokuskan UFO-nya untuk berkomunikasi dengan alien tersebut. Tapi kalau begitu berarti efek dari cuci otaknya akan hilang dan identitas Rika akan terungkap. Pagi-pagi Chiyo udah dimarahin oleh Sekine dan juga Suyoshi. Ya gimana enggak, bukannya sibuk belajar, dia malah sibuk nyulam dong, padahal ujian akhir sebentar lagi. Bagus, Cio, bagus. Arigatou, Rika-chan. Mereka pun memutuskan untuk belajar bersama. Ayo, kita lulus bareng. Tapi sepertinya Chiyo memang sulit untuk belajar. Perkalian 7 aja dia belum hafal sepenuhnya. 7 kali 4, berapa ya? Aku harus sebisa mungkin mengajari Chiyo karena waktuku bareng mereka tidak lama lagi. Suaraku sudah mulai berubah karena masa pubertas. Nggak tahu pusing. Karena kasihan dengan Chiyo, Rika pun menggunakan kemampuannya untuk meningkatkan IQ Chiyo. Kenapa nggak dari dulu sih? Sekali buka buku, Chiyo langsung mengerti. Ini mudah. Serius? 99 kali 99 berapa? Bukannya sudah jelas, jawabannya 9.801. Wah, kalau gini Chiyo udah bisa dong menjawab ujian nanti. Gimana kalau malam ini kita nginep? Nggak boleh menolak ya. Ayo, kita beli cemilan. Ketika di minimarket, suara Suyoshi makin parah. Dia memutuskan untuk membeli obat batuk. Tiba-tiba Chiyo datang lalu berkata, itu tidak bisa merubah keadaan. Ketika di jalan pulang, Chiyo berkata lagi kepada Suyoshi, bukan cuma kamu, Subasa. Maksudmu apa, Chiyo? Belum sempat Chiyo menjawab, Rika dan Sekine datang. Sekine bingung. Kamu kenapa, Subasa? Tiba-tiba Chiyo juga mengetahui kalau Rika ini alien. Berapa lama lagi kamu akan tinggal di bumi? Kamu nanti akan meninggalkan kita ya. Mendengar hal itu, Rika langsung mengembalikan IQ-nya Chiyo seperti semula. Chiyo jadi lupa apa yang dikatakan dia barusan. Sesampainya di rumah, suasana agak canggung. Sekine masih bingung kenapa tiba-tiba Subasa jadi murung gini. Ketika yang lain udah tidur, Suyoshi nggak bisa tidur karena kepikiran kata-kata Chiyo tadi. Orangnya datang. Katanya sih dia nggak ingat apa-apa. Dia juga nggak tahu apa yang dia omongin. Suyoshi pun iseng ngetes lagi Chiyo. 7 kali 9 berapa? Berapa ya? Besok paginya, Selamat berjuang, Chiyo. Aku akan berusaha semaksimal mungkin. sebenarnya Chiyo bisa saja menyontek menggunakan kemampuan ninjanya, tapi dia tidak mau usaha teman-temannya jadi sia-sia. Pengumuman kelulusan pun tiba, nama Chiyo ada di sana. Wah, selamat Chiyo, kau hebat. Hehehe, itu semua berkat aku mengulang berkali-kali, dan berkali-kali. Ya, tidak masalah. Yang penting kau sekarang lulus.
Tapi anehnya di sana tidak ada nama Rika. Tidak lama Rika datang. Dia tiba-tiba pamit dong. Rika berterima kasih kepada ketiga temannya ini karena berkat mereka Rika mempunyai kenangan indah selama tinggal di bumi. Kata Rika setelah ini efek cuci otaknya akan hilang lalu dia akan menghapus ingatan teman-teman. Wih, ada piring terbang. Unbelievable. Hah? Itu UFO? Rika pun pergi. Cio menangis karena merasa bersalah. Dia mengira ini semua karena perkataannya waktu itu. Ternyata Cio tidak lupa ingatan loh. Sekine mencoba menenangkan Cio. Dia memang harus pergi karena dia harus membantu teman-temannya di sana. Suyoshi tidak terima. Tapi apakah ini yang dia mau? Suyoshi pun akhirnya ngaku kalau dia itu bukan Tsubasa, melainkan Suyoshi. Awalnya sih aku terpaksa, maafkan aku ya. Hanzo yang mendengarnya pun kaget. Apa? Tapi Sekine dan Cio tidak kaget karena mereka berempat memang menyembunyikan identitas masing-masing. Berarti di sini cuman aku aja yang gak tahu. Sekarang mereka bertiga bertekad untuk menggagalkan rencana Rika. Melihat persahabatan mereka yang tulus, Hanzo pun membantu mereka. 1, 2, 3, berangkat! Ketika Rika mau pergi, dia ini kaget karena ketiga temannya lagi mencoba untuk masuk ke UFO. Mereka bertiga pun berhasil masuk. Kita kan janji mau lulus bersama. Walaupun kita berbohong tentang identitas kita. Tapi bukankah pertemanan kita ini tulus? Mendengar hal itu, Rika langsung lari ke arah mereka. Ayo kita lulus bareng. Tapi sayangnya sistem udah aktif untuk meninggalkan bumi. Tidak ada cara lain, Rika pun meledakkan mesinnya. Mereka pun terjatuh. Untuk menyelamatkan mereka semua, Rika mengembalikan waktu sehari sebelum kejadian. Dan pada akhirnya mereka lupa dengan apa yang udah terjadi. Sekian cerita kali ini. Kalau teman-teman, gimana pertemanannya? Semoga pada tulis juga ya kayak mereka. Oh iya, jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi.